Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 1.4.A.6 Demonstrasi kontekstual modul 1.4 Disiplin positif oleh Ayu Rahayu, Sarjana Pendidikan SD Negeri 2 Bojong Kidul, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulungagung. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Tahapan untuk memudahkan guru atau orang tua dalam melakukan restitusi adalah segitiga restitusi. Gambarannya adalah sebagai berikut. Tahap 1 adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Tahap 2, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah sudah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Praktik segitiga restitusi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat kasus pertengkaran dua murid. Salah satu murid kelas 6 yang bernama Ismatul Maulana marah besar karena temannya Arsa Tito Anugraha telah menyingkap roknya karena kesal selalu meminta jawaban saat ulangan. Saya memutuskan untuk melakukan segitiga restitusi terhadap keduanya, kemudian memanggil satu persatu menemui saya setelah jam pelajaran berakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Bagaimana kabarmu hari ini, Isma? Baik. Oke. Apa ya kok manggil saya? Begini Isma, sepertinya kemarin kamu menangis. Apa yang terjadi? Soalnya kami mengerjakan ulangan harian dari Bu Khotijah. Karena kemarin seharian saya asyik bermain game di HP, saya lupa tidak belajar untuk ulangan besok. Ya. Saya tidak bisa mengerjakannya, Bu, dan berusaha meminta jawaban dari Arsa. 1-2 kali diberi, Bu, tapi lama-lama tidak mau. Saya panggil agak keras dan cubit dia dari belakang. Tiba-tiba Arsa menoleh dan menyingkap rok saya. Jelaslah saya malu dan marah, Bu. Saya maju ke mejanya, dianya malah lari. Saya kejar, Bu. Teman-teman tertawa melihatnya dan teriak-teriak. Bu Khotijah keluar dan melerai kami. Oh begitu Isma ceritanya. Kamu wajar kalau marah dan malu. Ya iyalah, Bu, dia mempermalukan dan menginjak-injak harga diri saya. Ya marahlah. Wajar jika kamu malu dan marah. Bayi juga pasti marah dan malu jika diperlakukan seperti itu. Tetapi Bayi tidak tertarik mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Bayi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, Bu. Wajar saja Isma jika kamu malu dan marah. Untung kamu tidak berbuat gegabah lebih dari itu. Iya, Bu. Dia mempermalukan dan menginjak-injak harga diri saya. Ya marah saya. Kamu memilih bersabar, tidak berbuat lebih gegabah dari yang kamu lakukan kemarin. Kamu boleh berusaha tetap mempertahankan sikap itu, tapi tambahkan satu lagi sikap lain yang baru.
Tahukah kamu apa penyebab dari masalah kemarin? Iya Bu, saya yang salah. Saya asik bermain HP dan tidak mempersiapkan diri untuk ulangan. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Kamu tidak belajar untuk ulangan, meminta jawaban kepada teman, kemudian marah-marah. Kira-kira sesuai enggak dengan keyakinan atau prinsip kamu? Enggak lah Bu, saya merasa bersalah sekali. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan tindakan yang kamu lakukan? Saya harus membatasi bermain HP dan belajar untuk ulangan. Kamu meyakini tidak kalau mempersiapkan diri untuk ulangan itu penting, menghargai waktu juga penting. Yakin tidak? Yakin Bu? Ya, setuju sekali. Kita memang perlu menghargai waktu, kemudian mempersiapkan diri untuk ulangan, tidak bertanya pada teman itu berarti menjunjung kejujuran. Ada satu lagi keyakinan yang harus kita lakukan apabila kita sedang marah. Ya, mungkin saya lebih sabar dan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain ya Bu. Jadi kira-kira kamu mau memperbaiki masalah ini? Iya Bu. Kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa kira-kira? Yang mungkin akan jadi orang yang bertanggung jawab dengan menghargai waktu, lebih bersabar dan menghargai orang lain. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Ya pasti bahagia dan sekaligus bangga. Bagus sekali Isma. Yuk sekarang kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bagaimana kalau saya meminta maaf terlebih dahulu sama Arsa, kemudian membuat jadwal kapan saya bermain HP dan belajar. Bagus sekali Isma. Lakukan dengan semangat. Semoga kamu menjadi anak yang bertanggung jawab, yang pintar, yang sabar, yang menjunjung tinggi kejujuran serta menghargai orang lain. Oh iya, kamu juga bisa meminta tolong kepada ibu kamu untuk membantu mengingatkan apabila kamu kesulitan memanage waktu. Amin, terima kasih Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Arsa, duduk sini. Kenapa ya Bu, kok tumben manggil saya? Begini Arsa, beberapa hari yang lalu ada laporan kalau kamu itu suka usil pada temanmu ya. Terus sepertinya kemarin Isma menangis. Apa yang terjadi? Bisa kamu ceritakan? Ibu Ayu, awalnya kami mengerjakan ulangan harian dari Bu Khotijah. Dia terus-menerus minta jawaban dan hal itu mengganggu saya. Saya merasa kesal dan terganggu. Terus saja saya kerjain dengan maaf menyingkap roknya biar berhenti tanya-tanya jawaban. Isma marah lalu mengejar saya. Teman-teman tertawa melihatnya dan teriak-teriak. Bu Khotijah keluar dan melerai kami dengan memegangi Isma karena dia menangis seperti kesetanan, Bu. Oh, begitu ya ceritanya. Kamu pasti kesal dan merasa terganggu ya? Ya iyalah, Bu. Sudah susah-susah belajar kok malah seenaknya saja minta jawaban, ya kesal lah saya. Ya, kamu memang berhak untuk kesal dan marah, Sa. Karena kamu sudah berusaha keras belajar. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Bu Ayu juga pernah berbuat salah. Iya, Bu. Wajar saja kamu kesal dan terganggu, Arsa. Untung kamu tidak melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Iya, Bu. Untung saya masih bersabar dan hanya maaf menyingkap roknya. Padahal sudah kesal banget tadi, Bu. Ya, kamu memilih untuk bersabar. Kamu tidak berbuat hal-hal yang lebih parah lagi, bukan? Iya, Bu. Kamu boleh berusaha tetap menjaga itu, sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mempertahankan keyakinanmu tanpa harus usil dan membalas tindakan yang dilakukan temanmu? Iya, Bu. Bagaimana perasaanmu saat melihat Isma menangis? Bahagiakah? Ya tidaklah, Bu. Saya memang salah membuat Isma malu dan menangis. Sebenarnya saya hanya ingin dia berhenti mengganggu saya.
gak enak bertengkar dengan teman. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu, maaf, menyingkap rok temanmu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Bu, saya juga kasihan melihat teman saya malu dan menangis. Jadi, kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan tindakanmu tadi? Saya harus menghargai perasaan teman saya. Mungkin tadi karena emosi jadi tidak bisa menunjukkan sikap itu Bu. Ya, kamu yakin tidak kalau menghargai orang lain itu sangat penting untuk keyakinan kita? Yakin Bu? Ya, setuju sekali. Kita memang perlu menghargai. Namun ada keyakinan yang harus kita lakukan saat kita sedang marah. Ya, mungkin saya bisa lebih sabar dan menahan diri untuk tidak mempermalukan Isma ya Bu. Ya, kira-kira kamu mau nggak memperbaiki kesalahanmu? Mau Bu. Kalau kamu mau memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa kira-kira? Mungkin saya akan menjadi orang yang menghargai orang lain dan sabar kali ya Bu. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya orang seperti itu? Ya pasti nyaman lah Bu, bangga bisa menghargai orang lain, bersabar dan menahan diri. Pasti teman-teman akan menyayangi saya nantinya. Ya, bagus sekali Arsa. Yuk, sekarang kita pikirkan bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Bagaimana kalau saya meminta maaf terlebih dahulu dengan Isma Bu? Good idea Arsa, lakukan dengan tulus dan ikhlas. Semoga kamu menjadi anak yang pintar, anak yang sabar dan menghargai orang lain. Amin ya Rabbal Alamin Bu. Terima kasih Bu Ayu. Oke, sekarang kita selesaikan sekalian masalahnya. Coba panggil Isma kemari. Isma dipanggil Bu Ayu. Oke, kalian berdua sudah di sini. Semua masalahnya sudah jelas, nggih? Tahu kesalahan masing-masing. Sekarang harus minta maaf dengan bersalaman. Arsa minta maaf pada Isma, Isma juga. Tidak boleh diulangi lagi. Coba bersalaman. Bukan saya.